Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan terkait mengenai reduplikasi. Baik, jadi yang pertama kita di sini membahas terkait mengenai pengertian reduplikasi itu sendiri. Jadi reduplikasi atau perulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh maupun sebagian. Jadi yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 yaitu proses pengulangan atau reduplikasi adalah proses atau hasil perulangan kata atau unsur kata. Yang kedua menurut Hasan Alwi tahun 2003, reduplikasi adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh maupun sebagian. Yang ketiga, menurut Alman tahun 2009, reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatikal, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Jadi yang kedua kita membahas terkait mengenai macam-macam pengulangan. Jadi yang pertama yaitu pengulangan seluruh. Jadi pengulangan seluruh ialah pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembumbuhan afiks. Misalnya, sepeda sama dengan sepeda-sepeda, kebaikan sama dengan kebaikan-kebaikan, dan pertempuran sama dengan pertempuran-pertempuran. Yang kedua yaitu pengulangan sebagian. Jadi pengulangan sebagian adalah pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya. Bentuk dasar di sini tidak diulang seluruhnya. Hampir semua bentuk dasar golongan ini berupa bentuk kompleks. Contoh kata bentuk di, misalnya dikemasi sama dengan kemasi. Kata ditarik sama dengan ditarik-tarik, dan kata bentuk ber, misalnya berjalan sama dengan berjalan-jalan, bersiap sama dengan bersiap-siap. Jadi yang ketiga yaitu pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembumbuhan afiks. Dalam golongan ini, bentuk dasar diulang seluruhnya dan berkombinasi dengan proses pembumbuhan afiks. Maksudnya, pengulangan itu terjadi bersama-sama dengan proses pembumbuhan afiks dan bersama-sama pula mendukung satu fungsi. Jadi yang keempat yaitu diwilingga salin suara. Kata ulang diwilingga salin suara adalah kata yang dibentuk dari pengulangan bentuk dasar yang disertai perubahan salah satu fonemnya. Bisa berupa fonem vokal maupun fonem konsonan. Contoh dari perubahan vokal, gerak berubah menjadi gerak-gerik, balik sama dengan bolak-balik. Jadi contoh perubahan konsonan, sayur berubah menjadi sayur mayur, cerai berubah menjadi cerai berai. Yang kelima yaitu dwi purwa. Jadi kata ulang dwi purwa yaitu kata yang dibentuk dari pengulangan suku pertama dari suku dasar. Jadi yang keenam yaitu kata ulang berimbuhan. Jadi kata ulang berimbuhan yaitu kata ulang yang dibentuk dari pengulangan kata yang disertai dengan penambahan imbuhan atau afiks. Contoh, daun sama dengan dedaunan, ganti sama dengan bergantian, kemerahan sama dengan merah sama dengan kemerah-merahan. Yang ketujuh yaitu kata ulang semu. Jadi kata ulang semu yaitu kata yang menurut bentuknya tergolong kata ulang, tetapi sebenarnya bukan kata ulang sebab tidak ada dasar yang diulang. Contoh, kupu-kupu, kura-kura, rawa-rawa, dan alun-alun. Dan yang ketiga kita membahas terkait mengenai ciri umum dari reduplikasi. Jadi ciri umum dari reduplikasi yaitu pertama, polimorfisme atau terdiri atas
lebih dari satu morfem. Yang kedua memiliki makna gramatikal atau makna gramatis yang timbul akibat proses morfologis. Dan yang ketiga yaitu kelas kata ulang sama dengan kelas kata bentuk dasarnya. Mungkin itulah beberapa penjelasan saya terkait mengenai materi reduplikasi. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.